warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat ikhwatul iman rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di muka bumi ini tidaklah percuma tanpa guna, melainkan ada tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Menurut jumhur ulama, bahwa ibadah itu adalah segala nama-nama atau sebutan-sebutan yang mendatangkan kecintaan atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang di dalam batin atau yang zahir, yang kelihatan. Itu dikatakan ibadah. Seperti kita melaksanakan sholat, itu ibadah. Kita melaksanakan saum, tadarus, dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. Di antaranya, tidak setiap ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah harus didasari dengan al-iman. Ada pondasi iman dulu. Seperti orang-orang kafir, mereka banyak melakukan amal sosial yang begitu besar, bantu ke situ, bantu ke sini, begitu banyak yang mereka keluarkan, tapi menurut pandangan Islam itu tidak akan ada nilainya. Kenapa? Karena tidak dilandasi oleh iman. Karena dalam rukun Islam yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merupakan pondasi keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin. Maka yang pertama akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan iman. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dipenuhi dalam beribadah kepada Allah itu adalah dengan al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk siapa-siapa. Ikhlas, mukhlis, lurus, murni, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini penting. Kenapa dikatakan penting? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa nanti di yaumil kiamah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika disampaikannya buku-buku catatan amal perbuatan manusia dihadapkan kepada Allah, maka Allah berfirman, fayaqulullah, Allah berfirman, alqu hadhihi, lemparkan ini, lemparkan buku-buku ini
buku catatan-catatan amal ini, lemparkan. Fataqulul malaika, maka malaikat berkata, wa izzatika, demi keagunganmu, ma ra'aina illa khairan, hamba tidak melihat dalam buku ini kecuali kebaikan saja. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, inna hadza kana li ghairi wajhi, ini sesungguhnya bukan terbukti untuk kami, untuk aku, tetapi selain aku. Wa inilah akbalu, dan aku tidak akan menerima ila mabtugiya bihi wajhi, kecuali apa-apa yang dilakukan untuk mencari keriduanku. Bayangkan, sahabat-sahabat ihwatul iman rahimakumullah, begitu besar pengorbanan kita di dalam beribadah kepada Allah, tapi kalau tujuannya bukan untuk mencari keriduan Allah, maka semuanya itu habis, hangus, tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keikhlasan di dalam beribadah perlu kita perhatikan. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam hadis riwayat Muslim juga disampaikan sebagaimana yang kita telah sama-sama pahami. Ada 3 orang nanti ketika dihadapkan pada hari kiamat di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu seorang mujahid, seorang yang mati di medan peperangan, kemudian dipanggillah, dihadapkan kepada Allah. Allah berfirman, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Mujahid itu berkata, aku telah menggunakannya berjihad di jalanmu sehingga aku mati syahid. Dan aku melakukan itu adalah karena untuk mencari keridhaanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu dusta. Kamu melakukan itu bukan untuk karenaku, bukan untuk mencari ridhaku, tapi kamu melakukan itu karena kamu ingin disebut sebagai pemberani, dan orang-orang pun mengatakan bahwa kamu pemberani. Maka orang tersebut yang syahid itu kemudian diseret wajahnya dan dilemparkan ke api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, hadirin, orang yang alim, ulama yang alim, yang berilmu, ketika disampaikan, ketika dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah berfirman, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat itu? Kemudian dia mengatakan, aku membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya dan mengajarkannya. Aku lakukan semua itu semata-mata untuk mencari keridhaanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dusta kamu. Kamu melakukan semua itu bukan untuk mencari keridhaanku, tapi kamu ingin disebut sebagai qori, ingin disebut sebagai orang yang berilmu. Maka orang tersebut, orang alim tersebut, diseret wajahnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir, dihadapkan kepada Allah, yaitu seorang yang dermawan. Dia begitu banyak mengeluarkan hartanya, dihadapkan kepada Allah. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu? Kemudian orang dermawan itu menjawab, aku telah banyak berinfak
aku telah banyak bersedekah, mencari keridhaanmu, melakukannya di jalanmu. Kemudian Allah berfirman, dusta kamu. Kamu lakukan itu bukan untuk mencari keridhaanku, tapi untuk disebut sebagai dermawan. Maka pada akhirnya orang dermawan itu pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. 3 orang tadi, menurut pandangan manusia, pasti dia masuk ke dalam surga. Tapi menurut pandangan Allah, dia masuk neraka. Kenapa? Karena memang niatnya bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi hanya sekedar untuk mencari pujian-pujian, penghargaan manusia. Dia melakukannya dengan riya, dengan ingin dilihat oleh manusia. Innallaha harrama jannata ala kulli nurain. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang riya. Ketika kita sholat, perlu diintrospeksi diri. Apakah kita melakukannya karena Allah, sungguh-sungguh karena Allah, tapi mungkin karena ada tujuan yang lain. Mungkin karena ingin lulus ujian, kita tahajud. Mungkin karena kita ingin beres urusan, kemudian kita tahajud, menghatamkan Quran. Niatnya hanya untuk duniawi saja. Semua itu tentu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji, kita melakukan hal-hal yang baik. Apakah kita karena takut oleh orang tua? Apakah kita takut oleh guru? Kita melakukan hal itu, hal ini, apakah karena kita hanya takut oleh pemimpin kita? Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama luruskan niat kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang terakhir, syarat ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-muwafaqatu bisunnati Rasulillah. Artinya, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa minni fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, itu bukan dariku, itu tidak ada contohnya, itu tidak ada perintahnya, maka itu ditolak. Oleh karena itu, apapun ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, haji kita, jihad kita, infak kita, apapun dakwah kita, harus melihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, bagaimana para sahabat mencontohkan, bagaimana para ulama mencontohkan. Itu yang harus kita lakukan agar ibadah-ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.